Bab 491, menandatangani kontrak jiwa. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah memandang Minos dengan heran beberapa saat, Norman akhirnya kembali tenang dan menyapa orang lain di sana. Dia telah memperkenalkan pengawalnya ke kelompok Minos dan bertemu dengan dua rekan pemuda itu. Namun bagi kedua wanita pada kultivasi tahap ke-6 ini, Norman sama sekali tidak terkesan. Lagi pula, dia tidak mengenal mereka, dan sudah biasa baginya untuk berurusan dengan orang-orang dalam jangkauan kekuatan mereka. Adapun reaksinya sebelumnya, itu karena Minos adalah anomali dalam penglihatan lelaki tua ini. Artinya, orang dengan kecepatan budidaya seperti itu biasanya tidak tinggal di wilayah ini. Dan wajar saja jika hakim spiritual tua ini penasaran dengan cerita pemuda ini. Tapi itu saja, Norman ada di sini untuk berbisnis dan mendapatkan kristal kelas menengah yang berharga. Dan karena itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera membicarakan topik tersebut. Yah, kamu sudah memiliki draft apa yang akan ada di kontrak jiwa, kan? Dia menanyakan ini hanya untuk memastikan apakah semuanya sudah siap. Bagaimanapun, Norman tahu bahwa Minos sedang mengembangkan organisasi hakim spiritualnya sendiri. Dalam hal ini, pemuda ini pasti tahu bagaimana harus bertindak untuk memaksimalkan kecepatan masalah ini. Minos kemudian mengambil beberapa lembar kertas dari cincin spasialnya dan mengangguk ke arah Norman. Semuanya ada di sini. Setelah itu, lelaki tua itu duduk bersila di atas bantal kecil yang baru saja diambilnya dari cincin spasialnya. Pada saat yang sama, sebuah meja kaca muncul di depannya, di mana beberapa lembar emas bertumpuk di samping kuas. Jelas sekali, seseorang seperti hakim spiritual ini, yang harus melakukan perjalanan terus-menerus, semua barang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan semacam ini akan disimpan secara memadai di lingkaran spasialnya. Pokoknya, dengan memposisikan dirinya di tempat itu, Norman segera mulai mengulas isi surat kabar itu. Dia harus melakukan ini untuk memastikan kepada orang-orang itu bahwa semuanya baik-baik saja sebelum dia akhirnya mulai menyalin konten tersebut ke dalam lembaran emas. Itu karena produksi barang unik ini tidak murah dan sekali ada sesuatu yang tertulis di dalamnya, barang itu tidak bisa diubah. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan maka setiap hakim ruhani akan memeriksa isi perjanjian para pihak agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat diperbaiki dengan mudah. Apa? Orang tua itu berseru kaget ketika dia membaca salah satu lembar itu. Pada dasarnya, kedua wanita itu tidak akan punya ruang untuk memusuhi pemuda itu, sementara dia hanya harus memberikan perlakuan yang sama dalam organisasinya, pikir Norman dalam hati, menyadari betapa tidak seimbangnya pengaturan ini. Yang mengganggunya bukanlah kenyataan bahwa satu pihak mempunyai begitu banyak tuntutan dan pihak lain hanya mempunyai sedikit tanggung jawab. Tidak, ini sangat umum terjadi di wilayah benua tengah ini. Yang benar-benar aneh adalah Minos disebut-sebut sebagai pemimpin organisasi yang harus dipatuhi oleh kedua wanita itu sedemikian rupa. Dan tentu saja, hakim spiritual tua ini merasa aneh bahwa dua raja spiritual setuju dengan hal-hal seperti itu. Nyonya Miria, Nyonya Surgawi. Dia kemudian mulai menjernihkan keraguannya pada kedua wanita itu, memperhatikan mereka dengan cermat seolah-olah dia tidak percaya pada hal seperti itu. Apakah semua yang saya sebutkan tadi benar? Tidak ada kesalahan. Dia menyelesaikan pidatonya. Ya, itu betul. Celeste menjawab, sedikit malu, merasa sangat tidak enak dengan ekspresi yang dilakukan Norman saat ini. Lagi pula, tidak seperti Miria, yang hanya bawahan dari keluarga bangsawan dan sudah terbiasa. Dengan situasi seperti ini adalah pengalaman baru bagi Celeste. Bahkan selama berbulan-bulan, dia melarikan diri dari suaminya. Sebagian besar, dia terus hidup sebagai raja spiritual yang terlahir sebagai bangsawan. Namun dunia berbalik, dan kini dia harus menerima tatapan khas dari Norman, tipikal orang yang memandang orang lain melakukan hal-hal bodoh. Tidak apa-apa Pak Norman, hehe. Sebenarnya kontrak ini tidak seperti itu, seburuk kedengarannya. Miria berkomentar dengan sedikit senyum di wajahnya. Berbeda dengan pria ini, dia tahu betul betapa kayanya Minos dan kota kering dan betapa bagusnya kesepakatan ini baginya. Akhirnya mendengar konfirmasi tersebut, Norman dan pengawalnya tercengang dengan komentar tersebut. Terutama Raja Spiritual, gila, apakah keduanya bersedia menandatangani kesepakatan seperti itu dengan seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka? Pengawal itu bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak percaya.
Tapi sementara pengawal ini memandang keduanya dengan tidak percaya, Norman hanya menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah itu. Oke, kalau begitu, aku akan mulai menyalin teksnya. Oke, kelompok Minos berkomentar. Setelah itu, lelaki tua itu mengambil kuas di atas meja kaca itu dan mulai menulis di salah satu lembarannya. Saat dia melakukannya, aliran energi spiritual berwarna-warni mulai terbentuk di ujung kuas, meluas ke tangan kanan dan lengan pria itu. Pada akhirnya, setiap kali dia menulis simbol pada lembaran emas itu, benda-benda itu akan bersinar terang dan kemudian menjadi tidak berwarna. Waktu berlalu, dan setelah lebih dari 1 jam menyiapkan teks kontrak Celeste dan Miria, Norman akhirnya menyelesaikan bagian pekerjaannya ini. Baiklah, sekarang kita akan melakukan bagian yang sulit. Dia mengatakan ini sambil mengusap dahinya dengan sapu tangan dan melihat ke arah Minos dan Miria. Mari kita mulai dengan kontrak Nyonya Miria. Mendengar hal tersebut, Minos dan Miria mendekati meja kaca itu dan duduk tepat di depan pria itu. Lepaskan kekuatan spiritualmu di lembar kontrak, dia kemudian kembali memberikan instruksi kepada mereka berdua. Dan dengan cepat, Minos dan Miria mengikuti kata-kata hakim spiritual ini, meninggalkan tanda mereka di lembar kontrak jiwa dan kemudian menjalani semua prosedur yang diperlukan untuk validasi item tersebut. Itu bukanlah prosedur yang memakan waktu, namun masih memakan waktu lebih dari 40 menit hingga akhirnya selesai. Saat itu, Minos, Miria, dan Norman sudah cukup lelah karena validasi kontrak tersebut. Dan dengan itu, mereka membutuhkan beberapa jam untuk melanjutkan kontrak Celeste karena kebutuhan orang-orang ini untuk memulihkan energi mereka. Saat kelompok Minos sedang menyelesaikan kontrak jiwa mereka di Kota Kuning, Ralph dan Rylan saat ini sedang menaiki tangga kediaman Lionel. Ayah dan anak bergegas kembali dari Kota Kering ke markas keluarga Yil segera setelah mereka menemukan perubahan besar di kota itu. Dengan melakukan hal itu, mereka tidak membuang waktu, dan saat penjaga melepaskan mereka di gerbang masuk tempat ini, mereka berdua langsung melaporkan temuan mereka kepada bos mereka. Ayah, apa yang akan terjadi? Ralph bertanya dengan ragu. Mendengar pertanyaan seperti itu dari putranya, Rylan menggelengkan wajah lelahnya dari sisi ke sisi dan berkomentar dengan suara rendah. Aku tidak tahu, apapun bisa terjadi mulai sekarang. Tapi setidaknya, kita bisa mengharapkan reaksi dari keluarga Yil untuk memulihkan Akademi Bintang Hitam. Bagaimanapun, tempat itu dibangun dengan sumber daya dari keluarga Yil, dan bahkan keluarga kerajaan dapat menyetujui tindakan kita di tempat itu berdasarkan pembenaran ini. Memang, akankah kita mendapat imbalan untuk ini? Pemuda itu bertanya, tepat sebelum dia dan ayahnya tiba di depan pintu rumah Lionel. Mungkin, kita lihat saja apa yang terjadi. Pak, Rylan mengetuk pintu itu beberapa kali hingga seseorang mengizinkan dia dan Ralph memasuki tempat itu. Setelah sampai di depan Lionel, Rylan menunduk dan mulai berbicara. Bos, kami menemukan masalah di Kota Kering. Masalah? Lionel bertanya dengan heran sambil melihat ekspresi khawatir di wajah kedua bawahannya. Pada saat pria ini melihat kedatangan ayah dan anak ini di kediaman ini, dia sudah mulai bersemangat karena Lee dan Allison telah datang ke tempat ini. Namun melihat keduanya datang sendirian untuk menemuinya, selain ekspresi wajah mereka, Lionel mulai kehilangan humornya. Apa yang telah terjadi? Dia berkata, sesaat setelah pertanyaannya sebelumnya. Bos, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Rylan berkomentar dengan suara rendah, melihat ke samping Ralph dan menghela nafas. Mendengar hal tersebut, Ralph segera mengutarakan pendapatnya. Mungkin sebaiknya kita bicara tentang Black Star Academy dulu, ayah. Apa ini serius? Lionel bersikeras ketika alisnya semakin berkerut, dan otot-otot di tubuhnya mulai menegang. Rylan lalu menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan. Ya, bos, ada masalah dengan Akademi Bintang Hitam. Baiklah, bagaimana aku bisa mengatakannya? Itu sudah tidak ada lagi. Apa, faktanya, Kota Kering benar-benar berbeda dari saat kita meninggalkannya 4 tahun lalu. Sekarang tempat itu memiliki lebih dari 100.000 penduduk, dan Akademi Keluarga telah direnovasi sepenuhnya. Saat ini, tempat itu bernama Akademi Persiapan Kota Kering dan berada di bawah administrasi pemerintah kota setempat, dipimpin oleh pemuda itu, Minos Stuart. Mendengar hal seperti itu, Lionel bangkit dari kursinya karena terkejut, dengan mulut terbuka lebar dan tatapan tidak percaya di matanya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?
Dari mana asal kristal yang berkembang seperti itu? Dia berkata tanpa berpikir, melihat bola-balik dari tempatnya berada, sambil mencoba memahami hal ini. Dan masih banyak lagi, Tuan Lionel, komentar Ralph segera setelah keheningan memenuhi tempat itu. Pemuda ini kemudian menjelaskan semua yang dia dan ayahnya saksikan di kota kering. Dari peluang yang bisa dimiliki setiap warga negara, produksi makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, dan sedikit kekuatan Minos yang mereka berdua lihat. Jelas sekali, mereka belum mencoba menebak kekuatan rata-rata tentara dataran hitam, karena tak satu pun dari mereka dapat memverifikasi hal semacam itu pada level mereka saat ini. Tidak hanya itu, ini bukanlah topik umum di kota kering, karena hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui jumlah pasti dan karakteristik pasukan. Oleh karena itu, ayah dan anak hanya dapat memberikan perkiraan kasar kepada atasan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari tentang lokasi tersebut. Bagaimanapun, setelah mendengar keseluruhan cerita dari kedua individu itu, Lionel memasang ekspresi kecewa di wajahnya saat dia memahami realitas baru kota kering. Saya lalai, dia bergumam dengan suara rendah, merasakan panas yang tidak biasa di wajahnya. Lionel prihatin dengan situasi di kota kering ini. Itu karena dia paham betul bahwa informasi tersebut bisa menjadi peluang unik bagi dirinya dan keluarga Hill. Namun, tidak dapat disangkal bahwa segalanya akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya. Artinya, momen paling rentan di kota kering sudah pasti berakhir. Saat ini, invasi apapun akan jauh lebih rumit dibandingkan setahun, atau mungkin 2 tahun lalu. Itulah yang membuat pria ini jengkel. Dia tidak mengetahui jumlah jenderal spiritual, ada atau tidaknya raja spiritual di kota kering saat ini, atau bahkan kubah pertahanan tempat itu. Tapi dia mengerti betul bahwa seiring berjalannya waktu, tempat itu akan semakin kuat. Lagi pula, dengan makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, tidak akan sulit bagi tempat itu untuk mendapatkan dana yang banyak. Brengsek. Saya harap keluarga Yil saya tidak mengeluarkan biaya sebesar itu, jadi, pikirnya sambil mulai berjalan di sekitar tempat itu, memutuskan apa yang harus dilakukan. Lionel lalu menghela nafas dan berkata, "Oke, kalian berdua berhasil dalam misi ini. Kamu bisa mengambil cuti beberapa hari, dan besok hadiahmu sudah ada di sekretarisku untuk kamu terima." "Terima kasih bos." "Terima kasih, Tuan Lionel." Setelah keduanya mengucapkan terima kasih dengan gembira, tak lama kemudian ayah dan anak itu meninggalkan tempat itu menuju kediaman keluarga mereka. Keduanya lelah karena lebih dari 3 bulan perjalanan bolak-balik ke kota kering, dan sekarang mereka tidak bisa memikirkan hal lain selain beristirahat. Mengenai urusan kota kering ini, meskipun mereka berdua sedikit menyesal tidak menjadi bagian di dalamnya, mereka tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena mereka belum mencapai tingkat di mana mereka akan terlibat dalam masalah seperti ini dan sama-sama yakin bahwa keluarga Hill akan mengalahkan kekuatan kota kering. Akhirnya, Lionel juga tidak tinggal di kediamannya, karena dia banyak hal yang ingin dibicarakan dengan atasannya di keluarga Hill. Dia hanyalah seorang bangsawan berstatus rendah dan tidak bisa membuat keputusan penting seperti itu. Oleh karena itu, dia kini perlu mengecam penemuan kedua bawahannya tersebut agar pihak keluarga dapat memulai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan Minos. Pemuda itu telah mencuri sesuatu dari keluarga Yil, dan sekarang organisasi ini memiliki alasan yang tepat untuk menginvasi dataran hitam tanpa menarik perhatian kekuatan regional lainnya. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka. Bocah itu, dia beruntung bisa berkembang dengan damai begitu lama. Lionel mempertimbangkan masalah tersebut, dengan sedikit senyuman di wajahnya, saat dia berjalan melewati gedung administrasi utama markas besar keluarga Yil. "Tapi sekarang sudah berakhir, hehe. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda punya, tapi sebentar lagi ini semua akan menjadi milik kita." Tengah malam akhirnya sampai di kawasan Kota Kuning, tempat rombongan Mino berbisnis sebelumnya. Pada saat ini, akhirnya kontrak jiwa Celeste dan Miria telah selesai, dan kelompok ini sudah bersiap untuk kembali ke kota kering. Lagi pula, meskipun saat itu malam hari, waktu terburuk dalam sehari untuk melakukan perjalanan di jalan-jalan di benua tengah, tak satu pun dari ketiga pembudidaya ini perlu mengkhawatirkannya. Dengan rata-rata kemampuan tempur pada budidaya tahap ke-6, kelompok ini bisa dianggap sangat kuat, dan sangat sedikit tempat di mana mereka berada dalam bahaya di wilayah ini. Jadi,
Tidak ada alasan yang masuk akal bagi mereka untuk menginap satu malam lagi di kota yang ditinggalkan itu. Kini setelah kedua wanita itu berkomitmen untuk membela informasi dan masa depan dataran hitam, mereka ingin kembali ke kota kering secepat mungkin. Minos hampir mencapai terobosan ke level 49, jadi mau tak mau dia merasa ingin kembali ke rumah. Karena, meskipun faktanya dia sudah bisa memasuki kerajaan tata ruang bersama para wanita di sampingnya, dia ragu untuk melakukannya di Kota Kuning, karena mereka mungkin akan menjadi rentan. Akhirnya kedua wanita itu pun bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Minos. Dalam kasus Mirya, ini karena dia dapat mempelajari beberapa teknik tingkat hitam dan mampu menerima kristal spiritual tingkat menengah dalam jumlah yang layak. Hal itu dapat semakin meningkatkan kecepatan kultivasi wanita ini. Adapun Celeste, selain tidak suka berada di tempat yang rentan terhadap Kota Kuning, dia juga penasaran untuk mengetahui kekuatan Minos. Seiring berjalannya waktu, dia hanya mendengar hal-hal mendasar dari Neal, hal-hal yang bisa diketahui oleh warga negara manapun. Namun informasi seperti itu saja sudah cukup untuk membangkitkan minat dalam pikiran wanita ini. Bagaimanapun, karena ketiganya sangat tertarik dengan pengembalian ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Norman. Setelah meninggalkan rumah besar di pusat Kota Kuning, tidak lama kemudian kelompok yang menunggangi binatang spiritual Celeste meninggalkan kota itu, melakukan perjalanan melalui kegelapan malam. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tim Norman tak lama setelah Minos melakukan pembayaran kepada pria tersebut. Dan saat melakukan itu, hakim spiritual tua itu sedikit terkejut dengan reaksi ketiganya. Namun memikirkan kekuatan kolektif mereka, Norman segera mengerti mengapa mereka berani bepergian di malam hari. Dan bisa dibilang, hal itu membuat pria ini semakin yakin bahwa Minos berasal dari tempat aneh di bagian utara benua tengah. Organisasi pemuda ini mungkin berada di pegunungan salju tak berujung. Kalau tidak, dia tidak akan buru-buru kembali. Norman memikirkan hal itu saat kelompok Minos meninggalkan tempat itu. Dia mengetahui dengan baik wilayah utara benua tengah ini, khususnya organisasi-organisasi yang hidup terpencil di wilayah ini. Kekuatan seperti itu mungkin dianggap sebagai hal yang tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk standar di wilayah ini, tapi hal itu tidak sama bagi orang tua dengan pengalaman berabad-abad. Norman mungkin tidak mengetahui semua kekuatan lokal yang tertutup, tapi dia mengenal sebagian besar dari mereka, dan dia tahu betapa berkuasa dan kayanya mereka. Ah, aku ingin tahu apakah Sekte Pedang Es mengenalnya. Ini adalah organisasi terpencil terbesar di pegunungan salju tak berujung. Norman telah merenungkan hal itu sebelum akhirnya menghentikan topik pembicaraan dan mulai beristirahat. Oh, lupakan saja, meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantuku mengetahuinya, karena... Beberapa waktu kemudian, Minos dan kedua wanita itu telah melakukan perjalanan beberapa ratus kilometer dari Kota Kuning, akhirnya meninggalkan kerajaan ombak dan kembali ke dataran hitam. Namun sayangnya bagi mereka, wilayah kekuasaan Stuart muda tidaklah kecil, dan mereka masih punya satu hari penuh di depannya, mengingat sesekali mereka harus berhenti. Dan itulah yang dilakukan kelompok ini saat ini, di tengah-tengah wilayah mikro yang mati ini. Binatang buas Celeste sedang meminum air saat ia mendapatkan kembali energinya dan menyerap kekuatan dari makanan yang baru saja dimakannya. Di sisi lain, 3 manusia di tempat itu terpisah satu sama lain, mengawasi medan tersebut. Saat itu sudah tengah malam, namun tidak ada satupun dari mereka yang terlalu lelah untuk tidur, dan mereka pasti bisa mengatasinya hingga akhir perjalanan ini, yang seharusnya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan karena mereka semua telah berkultivasi sebelum meninggalkan Kota Kuning, ketiganya tidak punya pekerjaan lain saat ini selain menunggu binatang itu. Mirya lalu menggaruk rambutnya sambil memejamkan mata sejenak dan memberitahu Celeste. Sayang sekali kamu bersama anak kecil itu. Kalau tidak, kita bisa. Di tengah kalimat wanita ini, tiba-tiba Minos berkomentar serius kepada keduanya. Seseorang sedang mengawasi kita. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu terkejut dengan hal ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka segera menghentikan percakapan santai. Mereka dan mulai lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Aku tidak merasakan apa-apa. Mungkinkah Minos salah? Mirya bertanya-tanya, tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual apapun selain fluktuasi spiritualnya sendiri. Pada saat yang sama, Celeste memiliki pemikiran yang sama dengan Mirya,
karena dia juga tidak menyadari apapun. Namun, berbeda dengan wanita berambut hijau itu, kekasih Neal memiliki kekhawatiran yang membuat sikapnya sedikit lebih berhati-hati. Apakah itu pembunuh yang menyedihkan itu? Dia memikirkannya sambil melirik ke arah Minos dan melihat betapa seriusnya dia. Minos secara alami tidak memiliki kesadaran spiritual yang lebih baik daripada para wanita ini, karena dia belum mencapai tahap ke-6. Namun, tidak seperti kedua temannya, pemuda ini memiliki pemahaman mendalam tentang hukum luar angkasa, mengingat levelnya. Bagaimanapun juga, pedang tata ruang didasarkan pada hukum itu. Akibatnya, setiap fluktuasi spasial di sekitar pemuda ini akan dirasakan olehnya jauh lebih cepat daripada yang orang lain rasakan. Orang ini tidak boleh lemah untuk dapat menghasilkan fluktuasi spasial ini. Dia memikirkannya sambil melihat dengan hati-hati ke arah dari mana dia merasakan hal-hal seperti itu. Tetapi orang ini tentu saja tidak berada di atas tahap ke-6 dalam kultivasi, atau saya tidak akan menyadari hal seperti itu sebelum Miria dan Celeste. Itu berada dalam keterbatasannya. Dia tahu seseorang sedang mengawasi mereka di hadapan kedua wanita itu justru karena pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Tapi hal seperti itu tidak akan ada artinya jika perbedaan budidaya antara pihak musuh dan pihak Minos terlalu signifikan. Dalam hal ini, Minos adalah orang terakhir yang menyadarinya, karena indera spiritual para wanita ini dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan pria muda ini. Dan itu memberikan informasi penting bagi penguasa muda dataran hitam ini. Minos kemudian dengan cepat mengeluarkan pedang tingkat menengah kelas 2 dari cincin spasialnya dan bersiap untuk mengaktifkan tekniknya. Di saat yang sama, setelah melihat hal tersebut, kedua wanita itu pun bersiap melakukan hal yang sama. Sepertinya seseorang di grup ini juga menggunakan suatu teknik, dengan pengaruh pada ruang. Seorang pria berpakaian hitam berpikir dalam hati sambil memperhatikan Minos dan Miria. Tetapi meskipun salah satu dari kalian memperhatikanku, itu tidak akan ada bedanya. Lagi pula kalian berdua sangat lemah, hehehe. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tubuh dewasa Celeste, dengan kilatan di matanya saat dia mengeluarkan ujung lidahnya dari mulutnya dan perlahan menjilat bibirnya. Aku disewa untuk membunuhmu, jadi tidak masalah apa yang aku lakukan sebelumnya, kan? Hahaha, titik. Dalam situasi tegang itu, di mana tak satu pun dari ketiganya mengetahui di mana musuh berada atau kapan atau bagaimana dia akan menyerang, kedua wanita dan Minos sudah berkeringat. Mereka tidak takut mati di sini, karena sangat sedikit orang yang mampu membunuh mereka dalam satu serangan di bagian benua tengah ini. Namun, tergantung pada level musuh tak kasat mata ini, salah satu dari mereka masih bisa terluka parah jika diserang di saat yang rentan. Makanya, orang-orang ini sedikit gugup karena mereka tidak tahu lebih banyak tentang musuh yang mengawasi mereka. Brengsek, ayo. Miria mengeluh dalam benaknya sambil memperhatikan bagian tanah di depannya. Tapi meskipun dia berharap hal ini segera terjadi dan ketegangan itu akhirnya hilang, dia bisa merasakan kekuatan aneh bergerak cepat menuju Celeste. Benar, apa ini? Miria melirik ke arah Celeste saat dia merasakan getaran di punggungnya karena kekuatan yang dipancarkan dari musuh itu. Di saat yang sama, Celeste bahkan lebih takut daripada Miria, karena dia akhirnya mengenali orang yang bertanggung jawab atas situasi ini. Sial, itu kamu. Seperti yang dia duga sebelumnya, orang yang mengawasi mereka adalah pembunuh yang disewa oleh mantan suaminya, pembunuh dari Scourge of the Devil. Ketika mereka memahami kekuatan atau identitas musuh, pukulan yang cukup kuat untuk melukai orang berlevel 54 dikirim ke leher Celeste. Disitulah letak organ sensitif yang bertanggung jawab untuk pengembangan spiritual. Musuh ini ingin melumpuhkannya dalam satu pukulan. Hehehe, setelah melumpuhkanmu dan membunuh keduanya, kita berdua akan bersenang-senang, Celeste Parkinson. Benar, dentang. Suara logam bergema di area tempat kelompok Minos berhenti untuk beristirahat. Pada saat yang sama, percikan oranye muncul dari samping pedang pemuda itu. Pada saat genting ketika budidaya Celeste akan dihancurkan oleh serangan musuh, Minos muncul di punggungnya dan menggunakan teknik serangannya yang kuat untuk melawan serangan sebelumnya. Serangan itu unik dan memberikan perasaan membunuh yang kuat bagi mereka yang kurang beruntung untuk menyaksikannya, karena itu adalah serangan yang sepertinya datang dari dimensi lain. Hal seperti itu berbeda dari apapun yang Minos lihat di pertarungan sebelumnya. Alih-alih serangan yang terlihat dengan mata telanjang, baik dia maupun kedua wanita itu tidak bisa melihatnya seolah-olah hal seperti itu tidak terlihat. Namun,
Karena kekuatan serangan dan fluktuasi spasial yang ditimbulkannya, masing-masing dari mereka merasakan serangan mengarah ke Celeste. Masalahnya adalah hal seperti itu terjadi sangat mendadak, dan hanya Minos, yang paling mahir dari ketiganya, yang berhasil bereaksi tepat waktu terhadap hal seperti itu. Tapi untungnya baginya, Minos segera mengaktifkan semua tekniknya dan bersiap untuk membela Celeste saat dia menyadari wanita ini adalah target utamanya. Lagi pula, sekarang dia telah menandatangani kontrak jiwa dengannya, dia tidak bisa kehilangan potensi wanita ini. Saat itu juga, dia telah melakukan serangan balik dengan kekuatan besar terhadap pukulan lawannya. Saat kedua serangan bertabrakan, suara logam yang keras memenuhi tempat itu saat Minos dan musuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Menderita, pembunuh yang disewa untuk membunuh Celeste bergumam ketika dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya akibat benturan senjata pria ini dengan pedang Minos sebelumnya. Dia awalnya mengabaikan kehadiran Minos dan Miria, hanya memusatkan perhatiannya pada Celeste, orang terkuat dan paling rumit yang harus dihadapi di antara ketiganya. Menurut pendapat orang ini, jika ada risiko apapun baginya, itu hanya karena targetnya memiliki dua pembantu dengan kekuatan yang layak. Namun, begitu dia melukainya dengan serius, menangani dua orang lainnya akan semudah mengambil permen dari bayi. Sial baginya, pemikiran seperti itu telah menempatkannya dalam posisi pasif selama serangan balik Minos. Alih-alih mencoba melindungi dirinya dari guncangan kekuatan yang dihasilkan oleh pertemuan belatinya dengan pedang pemuda itu, pria ini bahkan belum mencoba mengaktifkan teknik pertahanannya. Akibatnya, tangan kanannya sekarang mengalami beberapa patah tulang, bahkan tanpa bisa memegang senjatanya di tangan itu. Bersamaan dengan itu, ia sudah mulai merasakan energinya terus-menerus dihisap seolah-olah ada parasit yang menghisap budidayanya. Dan hal itu semakin membuat pria ini takut ketika dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kotoran, siapa bocah ini? Dia bertanya-tanya saat dia bersembunyi di teknik pembunuh utamanya, Dimensional Cloak. Teknik seperti itu dapat membuat seluruh sinar cahaya yang melewati tubuh penggunanya tidak terserap dan melanjutkan jalurnya seolah-olah tidak ada apapun yang menghalanginya, hampir seolah ruang itu kosong. Karena teknik ini, pria ini berhasil bersembunyi dengan sempurna dari kelompok Minos dan menyerang Celeste secara tiba-tiba. Namun, teknik ini tidak memiliki kemampuan, atau lebih tepatnya, pembunuh ini jauh dari level di mana dia bisa menyembunyikan budidayanya. Oleh karena itu, setelah kehilangan kesempatan terakhirnya, dia tidak lagi bisa lepas dari indera spiritual lawannya. Bagaimanapun, dia sekarang berada dalam wilayah pengaruh Minos dan kedua indera spiritual wanita tersebut. Kamu bajingan, kamu berhasil menemukanku lagi. Celeste berkata dengan suara rendah, melihat ke arah persembunyian pembunuh ini dengan tekniknya. Celeste, selama aku ingin mengejarmu, tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa menghentikanku untuk menemukanmu. Aku sudah memberitahumu ini, teknik investigasiku adalah yang terbaik. Dia berkata dengan angkuh sambil menggeser belatinya ke tangan kirinya dan menatap Minos dengan waspada. Nak, aku akui kamu kuat, jadi aku akan memberimu kesempatan. Bawa wanita lain ini dan keluar dari sini. Aku akan melupakan pelanggaranmu sebelumnya, dan tidak akan ada dendam di antara kita di masa depan. Kalau tidak, tak lama lagi, seluruh organisasi di belakangku akan memburumu. Ucapnya dengan nada dingin, hampir membuat suhu di tempat itu turun. Kamu bilang tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa menghentikanmu. Sok. Minos kemudian mulai bergerak, berlari mengelilingi tempat itu dan menggunakan pedangnya untuk menciptakan berbagai serangan berbentuk pedang. Mari kita lihat apakah kamu akan terus menjadi begitu baik setelah aku menghancurkan semua pertahananmu. Astaga, dengan cepat bila udara, sebesar orang dewasa, menembus udara di wilayah gurun dataran hitam, menuju ke lokasi pria itu. Menderita, karena memang begitu, mari kita selesaikan ini di lain hari. Pembunuh itu berpikir ketika dia mulai mencoba meninggalkan tempat itu. Dia adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam serangan mendadak. Karena usahanya sebelumnya gagal, tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap berada di tempat ini. Apalagi tim asuhan Celeste masih punya Minos dan Miria. Dia bahkan bisa bertahan bertarung jika satu-satunya lawannya adalah Celeste, seseorang yang sedikit lebih lemah darinya. Namun, dalam situasi lain ini, pria ini benar-benar dirugikan. Mencoba kabur.
Miria dan Celeste berkomentar hampir bersamaan ketika mereka akhirnya bergabung dalam pertarungan, mulai menyerang ruang pelarian pria itu. Ledakan, ledakan, suara ledakan bergema di area itu karena gerakan membelok terus-menerus dari pria itu, yang melakukan serangan ke arah area terdekat. Meskipun ketiga orang itu dapat merasakan lokasi si pembunuh, manusia pada umumnya sangat bergantung pada penglihatan mereka dalam pertarungan. Oleh karena itu, kelompok Minos kesulitan mendapatkan akurasi serangan mereka pada tahap awal pertempuran ini. Di sisi lain, sebagai seseorang yang pernah mengalami situasi serupa, pembunuh yang disewa untuk menangani Celeste berhasil menghindari serangan tersebut. Dia mondar-mandir di medan perang, menjatuhkan diri ke tanah, melompat, dan bahkan melancarkan serangan balik jarak jauh. Satu-satunya hal yang membuatnya takut adalah tubuhnya tampak semakin berat setiap kali Stuart muda menyerang. Akibatnya, ia merasa sangat rentan. Jika bocah ini tidak ada di sini, aku pasti sudah berhasil kabur. Dia mengeluh, melihat satu lagi bilah pedang menusuk ke arah lengannya. Dia kemudian menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan ini dengan bersandar ke samping dan membuat tebasan vertikal yang ditujukan ke Minos. Astaga, astaga, sial baginya, serangan yang diciptakan oleh belati itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang perkasa Minos. Mari kita selesaikan ini dengan, gumam Minos dalam hati, merasakan energi pria itu semakin melemah. Miria, Celeste, gunakan tekanan kultivasimu untuk menjatuhkannya. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Setelah mendengar ini, kedua wanita tersebut memahami apa yang harus mereka lakukan dan segera berhenti menyerang pria tersebut. Mereka kemudian mulai menggunakan energi spiritual yang tersisa di tubuh mereka untuk membuat tangan besar yang terbuat dari energi spiritual. Setelah melihat perubahan yang terjadi dalam pertempuran, pembunuh itu mengerutkan alisnya erat-erat saat dia merasakan getaran di punggungnya. Sial, aku harus pergi dari tempat ini, atau aku akan tamat dalam beberapa pukulan lagi. Jadi, pikirnya saat keringatnya tampak semakin dingin. Dia kemudian mencoba lari dari tempat itu sekali lagi, menggunakan banyak kawah yang terbentuk di sana untuk menyeimbangkan dirinya dan menghindari serangan Minos dengan melakukan hal seperti itu. Nak, jangan paksa aku. Dia berteriak dengan suara lelahnya, mencoba menarik sisi rasional lawannya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tempat ini, tidak peduli apa yang kamu katakan. Pedang spasial, astaga, astaga, dengan cepat pedang yang diciptakan oleh gerakan Minos memotong udara di tempat itu, menuju ke lengan pembunuh itu. Setelah merasakan ini, pria ini, yang hampir kehabisan energi karena seni melahap, memucat saat dia mencoba menghindar dan melindungi dirinya dari seni melahap. Ledakan, sial baginya, pertarungan ini sudah melewati titik di mana dia bisa dengan mudah menghindari serangan Minos. Akibatnya, salah satu bilah itu mengenai salah satu lengannya dengan keras, memotong sikunya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dia berteriak putus asa pada saat yang sama ketika dia jatuh kembali ke tanah dan bernapas dengan tergesa-gesa. Di awal pertarungan, ia berhasil menghindari banyak serangan dari Minos dan kedua wanita tersebut. Namun seiring berjalannya pertandingan, akurasi ketiga orang tersebut semakin meningkat karena pembunuh bayaran ini kehilangan energinya karena teknik pendukung Minos. Dan akibat dari itu adalah serangkaian luka yang didapat orang ini saat melawan ketiganya, yang berpuncak pada situasinya saat ini. Jika seseorang melewati tempat itu sekarang, dia akan melihat seorang pria muncul dan terus menghilang di satu tempat. Seolah-olah dia adalah ilusi yang bervariasi antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Setiap kali tubuhnya terlihat, Minos dan teman-temannya dapat melihat wajah si pembunuh yang bengkak dan banyak luka serta bekas pertempuran di sekujur tubuhnya. Dia sudah selesai, dan sepertinya dia tidak bisa lagi berdiri. Bunuh aku tidak bisa bertarung lagi. Dia berkata dengan nada gelap, setelah menyadari dia hampir tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Sebagai seorang pembunuh berpengalaman dengan ribuan pembunuhan, pria ini tahu tidak ada jalan keluar baginya dari situasi ini. Lakukan, bocah. Jangan bilang kamu tidak punya nyali. Dia menggoda Minos sambil menoleh ke samping dan melihat ke arah ketiga orang itu. Minos berjalan ke arahnya, sementara Miria dan Celeste berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di luar mereka, monster pasangan Neal bersembunyi di belakang tuannya, dengan kepala tertunduk, gemetar ketakutan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu,
komentar Minos tanpa menunjukkan emosi yang besar saat dia mendekat dan lebih dekat dengan orang yang tergeletak di tanah. Hahaha, itu yang kupikirkan. Kamu takut pada kami kan? The Scourges of the Devil adalah organisasi paling kuat di utara benua tengah. Cacing yang hanya berlevel 48 tidak akan punya nyali untuk itu, hahaha. Dia tertawa gila-gilaan, sementara tubuhnya bergetar hebat. Benar, mendekatlah, bajingan. Aku tidak bisa mendapatkan perempuan jalang itu, tapi karena aku akan mati, aku akan membawamu bersamaku. Dia berpikir dengan kejam, memperhatikan Minos terus mendekatinya. Pada saat yang sama, dia sudah bersiap untuk memulai pengorbanannya dan melakukan serangan mendadak terakhir dalam hidupnya. Aku tidak menyangka aku akan mati seperti ini. Betapa ironisnya, aku yang selalu mengejek orang lemah yang menggunakan benda seperti itu. Tapi itu bukanlah kematian yang tidak adil. Selama bocah itu mati, kematianku tidak akan sia-sia. Lagi pula, menjatuhkan seorang jenius sambil terjatuh bukanlah hal yang memalukan. Ketika Minos hanya berjarak beberapa meter dari pembunuh itu, orang itu tiba-tiba mengangkat satu-satunya tangannya yang tersisa setinggi tubuhnya, lalu pengorbanan dimulai. Karena aku tidak bisa lepas dari situasi ini, aku akan membawamu bersamaku. Setelah dia selesai mengatakan itu, energi gelap muncul di dekat tangan pembunuh ini sementara tubuhnya cepat menua. Kulitnya tiba-tiba menjadi gelap, volume tubuhnya mengecil, seolah-olah semua airnya tiba-tiba menguap, membuatnya sangat kurus. Rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih dan kemudian mulai rontok, bersamaan dengan penurunan level pria itu secara tiba-tiba. Artinya, bahkan jika dia hampir kehabisan energi sebelumnya, dia masih akan dikenali sebagai kultivator level 54 oleh siapapun di lokasi itu. Namun, setelah perubahan seperti itu, budidayanya turun ke level 0 hanya dalam hitungan detik. Sebuah pengorbanan. Minos dan kedua wanita itu berteriak kaget hampir bersamaan saat rasa krisis muncul di hati ketiganya. Mereka semua tahu betapa buruknya pengorbanan seseorang. Namun, jika hal seperti itu dilakukan oleh Raja Spiritual, tepatnya yang berada di level 54, kehancurannya akan jauh lebih besar daripada yang dialami oleh para kultivator pada tahap kelima. Faktanya, hal seperti itu dapat menghancurkan seluruh lingkungan di kota kecil. Kotoran, mereka bertiga memikirkannya secara tidak sadar ketika mereka berbalik untuk berlari ke arah yang berlawanan dengan tempat pembunuh itu tergeletak di tanah. Ledakan, namun, tidak lama setelah mereka menyadari apa yang pria itu coba lakukan, sebuah ledakan terfokus pada lokasi si pembunuh, terjadi di lokasi tersebut. Dalam sepersekian detik, api hitam menyebar ke seluruh wilayah itu seolah-olah itu adalah bola yang mengembang, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Batu, tanah, apapun yang bersentuhan dengan api hitam itu menghilang dengan kecepatan luar biasa. Bersamaan dengan itu, ketiga manusia dan seekor binatang berlari menyelamatkan nyawa mereka, dengan pertahanan mereka yang sepenuhnya terangkat. Mereka sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Selain Minos, kedua wanita itu memasang ekspresi teror yang tulus di wajah cantik mereka. Mereka dapat merasakan jika mereka terjebak dalam ledakan itu, hidup mereka akan berakhir. Dan itu tidak berbeda dengan monster Celeste. Makhluk seperti itu adalah orang pertama yang menyadari pengorbanan si pembunuh, tetapi meskipun dia berada jauh di depan orang lain di jalan setapak, dia sedang berkeringat dingin saat ini. Bulunya terangkat, dan dia lari dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang, dengan mata terbelalak ketakutan. Sial, boom! Namun hanya dalam sepersekian detik saat semua ini terjadi, ledakan tersebut berakhir, menciptakan hembusan angin kencang di area tersebut dan menimbulkan banyak debu di sekitarnya. Benar, Fu, ahahaha. Celeste dan Miria berteriak secara bersamaan saat mereka masing-masing bersembunyi di balik lengan mereka, dengan pertahanan mereka aktif sepenuhnya. Itu semua terjadi terlalu cepat. Jika ada orang lain yang berada di tempat ini, mungkin orang tersebut tidak akan bisa melihat seluruh detail dari apa yang terjadi, mengingat kekuatan rata-rata di wilayah tersebut. Namun, momen ini diperpanjang bagi mereka yang terlibat dalam situasi seperti itu, seolah-olah waktu telah melambat secara signifikan. Masing-masing dari mereka merasakan energinya berkurang dengan cepat saat pertahanan mereka diaktifkan, dan mereka berharap ledakan akan berhenti sebelum mereka kehabisan tenaga. Namun, kenyataannya tampak terlalu sulit, dan sebelum mereka dapat melihat akhir ledakan, pandangan mereka mulai menjadi gelap. Saya akan mati.
Pikiran seperti itu terlintas dalam benak Mirya yang gelisah sesaat sebelum dia pingsan di tempat itu. Ledakan, titik. Akhirnya, setelah beberapa detik, api hitam yang diciptakan oleh pengorbanan pembunuh itu menghilang dari tempat itu. Dengan itu, tabir asap besar yang terbentuk perlahan-lahan berkurang karena angin malam di bagian dataran hitam ini, sedikit demi sedikit mengungkap hasil dari pertempuran mengerikan ini. Di sana, sebuah kawah dengan radius beberapa ratus meter mulai terlihat di dalam asap. Di saat yang sama, bau darah yang menyengat tercium di udara, bersamaan dengan bau khas benda terbakar. Terakhir, di berbagai bagian kawah itu, siapapun yang melewati lokasi tersebut dapat dengan mudah membedakan 3 jenazah. Salah satunya tampak seperti tubuh binatang buas, yang lainnya adalah seorang wanita, dan yang terakhir adalah